Selamat datang di channel video saya. Kali ini saya mau mengajak Anda untuk membahas topik tuduhan Islam terkait dengan ajaran Trinitas. Sebagaimana yang kita ketahui, seringkali di media sosial umat Islam itu melontarkan tuduhan bahwa Allah orang Kristen itu ada tiga, atau ajaran Trinitas itu hanyalah hasil obrolan konsili, ya. Jadi karena sudah diputuskan oleh konsili, maka orang Kristen percaya akan Trinitas. Nah, model seperti itulah tuduhannya. Nah, mari kita bahas tentang tuduhan ini. Pertama-tama saya mau mengajak Anda untuk melihat ya dasar dari tuduhan Islam tersebut. Jadi kita berusaha untuk memahami tuduhan mereka. Ya, mereka seringkali mendengar pernyataan dari orang Kristen bahwa ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Ya, sehingga ya kalau dengan menggunakan istilah penjumlahan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus berarti ada tiga Allah. Nah, demikianlah kurang lebih logika mereka. Selain itu juga mereka mengatakan bahwa tidak ada tertulis dalam Alkitab itu Trinitas atau Allah Tritunggal, itu sama sekali tidak ada. Memang harus kita akui, orang Kristen mengakui memang di Alkitab tidak tertulis kata Trinitas, ya. Nah, dari dasar tuduhan ini kita coba memahami akar tuduhan dari orang-orang Islam ini, ya. Dapatlah dikatakan akar tuduhan itu ada dalam Al-Qur'an, ya, yang diyakini sebagai wahyu Allah. Jadi di dalam Al-Qur'an ini ada banyak kebencian ya terhadap kekristenan dan ada ungkapan gagal paham ya dari Allah Subhanahu wa taala ini ya. Dia gagal paham. Jadi di Al-Qur'an sendiri sudah apa? Ada kebencian dan permusuhan terhadap orang-orang Kristen ini. Allah sudah mengatakan kepada para pengikut Muhammad itu, orang Kristen ini adalah musuh yang harus dibenci dan harus dibinasakan. Karena apa? Karena orang Kristen ini menjadi ancaman bagi keimanan Islam dan juga takut terbongkar kebohongannya selama ini. Ya. Dan dalam Al-Quran juga sudah terekam ya kesalahpahaman Allah Subhanahu wa taala ini. Ya. Jadi soal apa Trinitas ini sudah ada dalam Al-Qur'an dan dari situ tampak jelas bahwa Allah salah memahami konsep Trinitas dalam ajaran Kristen. Ya. Nah, dari sini kita coba memahami lagi cara berpikir Islam ini. Ya, sebagaimana yang sudah pernah kami bahas, ya, cara berpikir Islam itu dasar utamanya itu mereka sudah dipengaruhi oleh konsep tauhid, ya. Ini mereka sudah dirasuki, ya, sudah dicekoki oleh konsep tauhid. Dan konsep ini juga sudah ada dalam Al-Qur'an. Allah sendiri sudah menyatakan itu. Namun ini yang harus dipahami. Kalau kita pelajari, kita mengkritisi konsep tauhid Islam itu sebenarnya bukanlah monoteisme. Ya. Konsep tauhid itu bukanlah monoteisme. Dia lebih pasnya itu monolatri. Pengabdian eksklusif kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya Allah yang diimani dan disembah. Karena apa? Karena kalau kita mengkritisi beberapa ayat Al-Quran, di sana tampak jelas Allah Islam itu bukan hanya satu, melainkan dua. Ya, melainkan dua.
Dan ada beberapa ayat Al-Quran juga yang mengindikasikan bahwa Isa putra Maryam atau Yesus itu adalah Allah. Itu. Tetapi pengabdian eksklusif umat Islam itu hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah konsep tauhid yang bukan berarti monoteisme, melainkan lebih tepatnya itu monolatri. Ya. Nah, dari sini kita memahami cara berpikir Islam itu ya berdasarkan apa yang tertulis, apa yang dikatakan, ya. Itu. Jadi karena sudah demikian dikatakan oleh ulamanya, maka mereka percaya saja. Sudah begitu tertulis dalam Alkitab atau kitab suci, maka mereka percaya saja. Tidak ada usaha untuk mendalami lagi. Dan umat Islam berusaha memaksakan ketidakpahamannya untuk dipahami. Inilah cara berpikir Islam. Sekarang kita akan menjawab tuduhan Islam tersebut. Dapat dipastikan bahwa telah terjadi gagal paham bagi umat Islam dalam memahami konsep Trinitas ajaran Kristen. Ya, gagal paham Islam itu adalah mereka tidak bisa membedakan konsep triteisme dengan konsep Trinitas. Triteisme itu artinya Allah ada tiga, sedangkan konsep Trinitas itu Allah satu dalam tiga pribadi. Ya, jadi mereka menyamakan saja, padahal ini merupakan dua konsep yang berbeda. Ya, dua konsep yang berbeda. Konsep Trinitas ini seperti yang sudah kami katakan tadi, ini merupakan Allah yang esa dalam tiga pribadi. Ya, jadi Allah itu satu. Ya, Allah itu satu dalam tiga pribadi. Ya, saya sekedar memberi perbandingan. Ini sekali lagi, ini hanya perbandingan. Ya, perbandingan. Perbandingan itu tidaklah mengungkapkan kebenaran yang absolut. Ya, itu. Perbandingannya dengan segitiga. Ya, ini gambar segitiga. Ada berapa segitiganya? Hanya satu segitiganya, tetapi ada tiga sisi. Itu ada merah, ada biru, ada hitam. Tetapi ini satu segitiga. Kalau satu sisinya hilang, apakah ini segitiga? Tidaklah, ini bukanlah segitiga. Model seperti itu ya. Jadi segitiga satu tetapi ada tiga sisinya. Itulah konsep Allahnya orang Kristen, Allah Trinitas, ya. Itu. Jadi Allah satu dalam tiga pribadi ini ada dalam Alkitab. Ya, ada dalam Alkitab. Itu. Memang tidak tertulis Allah satu dalam tiga pribadi, memang tidak tertulis. Itu orang Kristen tidak hanya berdasarkan apa yang tertulis. Itu yang tertulis itu adalah tiga pribadi Allah itu tersebar dalam seluruh Alkitab. Ya, ada gambaran Allah Bapa itu, ada gambaran Allah Putra itu, ada gambaran Allah Roh Kudus itu. Ini tersebar dalam Alkitab. Tetapi semuanya itu bukanlah berarti tiga Allah. Ya, Allah orang Kristen itu tetaplah esa. Ini didasarkan pada perkataan Allah atau Yesus sendiri, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu esa. Ya, Tuhan itu esa. Jadi dari sinilah ketika orang Kristen sadar Allahnya itu esa, tetapi dia menemukan dalam kitab sucinya itu tiga pribadi Allah, maka dibuatlah yang namanya konsili. Konsili hanya merumuskan ajaran Trinitas tadi. Sedangkan tiga pribadi tadi sudah ada, ya sudah ada. Konsili merumuskan supaya gereja itu tidak jatuh ke dalam monofitisme atau ke dalam modalisme atau ke dalam doketisme. Jadi akhirnya dari situlah gereja akhirnya menetapkan ajaran Trinitas. Apakah
Allah Tritunggal itu, Allah Trinitas itu baru ada sesudah konsili, saya kasih perbandingan saja ya dengan misalnya ada barang antik ya. Jadi seorang keluarga dia mempunyai piring antik itu. Tetapi dia tidak menyadari kalau itu piring antik. Baru tiba-tiba ada tamunya, ya tamunya dari luar datang melihat piring itu, dia mengatakan, "Wih, ini piring mahal sekali ini masuk piring kuno." Pertanyaannya, apakah piring itu disebut piring antik baru ditentukan oleh orang tamu tadi? Ternyata kan tidak. Piring itu sudah lama, sudah dari dulunya sudah dikenal sebagai piring antik. Nah, kurang lebih seperti itulah jawaban kami. Sekian dan terima kasih.